Shalom. Mari saya ajak kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, perhatikan di dalam ayat 1 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Siapa yang dimaksud di sana? Orang percaya adalah para murid Yesus dan beberapa perempuan dan orang-orang yang dilayani Yesus pada waktu itu berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Kenapa mereka ada di sana? Yang pertama, setelah mereka pulang dari mengantarkan Yesus naik ke sorga di Bukit Zaitun. Jadi kalau di Kisah Rasul pasal 1 itu dikatakan setelah Yesus naik ke sorga, mereka saksikan di Bukit Zaitun yang Alkitab katakan seperjalanan Sabat dari Yerusalem. Nah, maka mereka kembali ke Yerusalem. Jadi mereka tidak langsung kembali ke Galilea, tapi mereka kembali ke Yerusalem. Nah, mereka kembali ke rumah di mana mereka menumpang waktu itu ketika mau Paskah. Yesus berkata pada murid-muridnya, pergi ke kota, ke Yerusalem. Kalau kamu melihat nanti ada seorang laki-laki membawa ember sedang mengambil air ke sumur, tanya dia. Nah, kami dipesan oleh guru, di manakah tempat yang disediakan untuk mengadakan perjamuan Paskah terakhir bersama dengan guru. Nanti dia akan memberitahukan kepadamu. Nah, rumah itulah tempat mereka berkumpul waktu itu. Nah, kenapa mereka berkumpul di sana? Alasannya karena memang di Kisah Rasul pasal 1 itu dikatakan ayat 14, mereka disuruh menanti apa yang Bapa janjikan kepada mereka. Sehingga semenjak hari kenaikan itu sampai ke hari Pentakosta, hari ke-50 dihitung dari hari kebangkitan Yesus, mereka berkumpul di sana, di rumah itu, berdoa dengan bertekun, bersehati. Dalam rangka menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat ayat itu ya, Kisah Rasul 1 ayat 14. Dikatakan demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jumlah mereka waktu itu ada sekitar 120 orang di dalam doa itu. Nah, dan ketika mereka berdoa, dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika para murid ini berdoa dalam penantian itu selama 10 hari, dikatakan tiba-tiba terdengarlah suara tiupan angin yang keras. Kemudian tampaklah kepada mereka lidah api yang turun atas mereka, atas rumah itu. Dan Bapak Ibu, kejadian itu bukan hanya mereka yang tahu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Waktu itu. Waktu hari apa? Waktu hari Pentakosta itu. Nah,
Kenapa orang-orang Yahudi dari segala bangsa di bawah kolong langit berkumpul di Yerusalem? Bapak Ibu, yang pertama karena hari itu hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu ada sebutannya, bukan setelah Roh Kudus turun, bukan. Dari sejak perjanjian lama bangsa Israel, hari Pentakosta itu sudah ada. Hari Pentakosta itu adalah salah satu hari raya nasional bagi orang-orang Israel, di mana mereka harus berkumpul di Yerusalem. Jadi orang-orang Yahudi diaspora yang tersebar di berbagai wilayah, berbagai daerah, pada hari Pentakosta itu, atau dalam rangka memperingati hari raya Pentakosta itu, mereka semua kumpul ke Yerusalem untuk berziarah dan ibadah di sana. Untuk orang Yahudi, hari Pentakosta ini yang pertama memperingati hari 7 minggu. Atau disebut juga dengan hari raya panen raya, di mana mereka memperingati hari panen raya di hari ke-50 itu, mereka membawa buah pertama dari hasil mereka kepada Tuhan. Jadi hari Pentakosta bagi orang Yahudi itu adalah hari panen raya. Yang kedua, hari Pentakosta itu bagi orang Israel adalah hari peringatan di mana Musa menerima ke-10 hukum di Gunung Sinai. Dan yang ketiga, hari Pentakosta itu bagi mereka adalah hari raya khusus, ziarah khusus. Kembali ke Yerusalem untuk mereka beribadah di sana. Ada 3 hari raya nasional orang Israel di mana mereka harus selalu kumpul. Dan kalau di Mazmur itu disebut dengan hari ziarah. Selalu kumpul di Yerusalem. Yang pertama itu hari raya Paskah disebut dengan Pesak. Hari raya Paskah mereka akan selalu kumpul di Yerusalem. Dimanapun mereka merantau itu pasti pulang semuanya. Nah yang kedua, hari raya Pondok Daun. Mereka akan selalu kumpul di Yerusalem. Yang ketiga, hari raya Pentakosta. Nah, dikatakan tadi di dalam ayat 5 itu, semua orang-orang Yahudi yang saleh, yang tersebar di mana-mana, di bawah kolong langit, kembali ke situ. Nah, waktu peristiwa yang terjadi di loteng atas itu, yang dialami oleh para murid, itu tidak terjadi hanya mereka yang melihat dan mengalaminya. Tetapi itu semua orang Yahudi yang sedang berkumpul di Yerusalem mendengar suara tiupan angin itu dan mereka menyaksikan lidah-lidah api itu. Dari mana kita tahu? Coba kita lihat ayat 6 ya sampai seterusnya. Dikatakan begini. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi peristiwa itu, kejadian itu tidak terjadi diam-diam dan hanya mereka yang ada di rumah yang sedang mengalami itu yang tahu, enggak. Tapi itu benar-benar menggemparkan kota Yerusalem. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi yang ada kumpul yang berdoa di situ, yang mengalami pencurahan Roh Kudus, yang mengalami baptisan Roh itu, yang mengalami kepenuhan Roh itu, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru, dikatakan orang itu semua orang Galilea. Tapi perhatikan berikutnya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Next. Kita orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Maksudnya penganut agama Yahudi ini adalah mereka yang disebut Gentile, orang-orang yang bukan orang Yahudi, tapi mereka bergabung di dalam keyakinan orang Yahudi. Itu disebut di sini penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Bapak Ibu perhatikan, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus itu, dan semua orang Yahudi yang sedang berkumpul di Yerusalem oleh karena hari Pentakosta itu, mereka dalam rangka memperingati itu, merayakan itu.
Dikatakan mereka yang berasal dari Pamfilia, artinya mereka merantau ke Pamfilia. Nah, karena mereka udah sangat lama di sana sehingga bahasa yang mereka pergunakan bahasa Pamfilia. Tapi ketika para murid ini mengalami kepenuhan roh, sekalipun mereka orang Galilea, mereka sedang mempergunakan bahasa Pamfilia. Dikatakan dari Mesir datang, dari Arab datang, bahkan dari Roma datang. Orang-orang Galilea ini para murid yang kurang lebih selain daripada rasul yang 11 orang itu, ditambah murid-murid lain kurang lebih 120 orang. Mereka semua berkata-kata dengan kata-kata yang bukan bahasa mereka. Contohnya mereka Dayak Kantuk, tapi bahasa yang dipakai Dayak Iban atau Dayak Kayan atau mungkin Dayak Taman. Sehingga ketika orang Taman datang di situ mendengarnya dikatakan, ih ini kan Kantuk. Bagaimana mungkin dia bisa berkata-kata dengan bahasa saya? Bahkan ketika datang orang Batak di sana ada juga yang berkata-kata dalam bahasa Batak. Ketika dari Jawa datang ada juga yang pakai bahasa Jawa. Makanya mereka semuanya keheranan. Oleh karena manifestasi yang dahsyat dari pencurahan Roh Kudus itu. Mereka semua berkata, apa maksudnya ini? Next. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi tengah mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Ini fenomena apa ini? Tapi ada juga yang berkata, oh mereka sedang mabuk tuh. Mereka tidak tahu bahwa itu dari Tuhan. Mereka berkata mereka sedang mabuk anggur manis. Pada waktu itulah Petrus dan ke-11 rasul itu bangkit dan berkata, next, dikatakan begini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, kenapa disebut ke-11 rasul itu? Karena ketika Yudas meninggal, mereka telah memilih pengganti Yudas namanya Matias. Sehingga tetap mereka 12 Bapak Ibu. Nah dikatakan demikian, hai kamu orang Yahudi. Perhatikan ya, saya ulang dikatakan demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Suara nyaring, kalau suara nyaring itu pelan atau kuat saudara? Pelan atau kuat? Kalau saya menerjemahkannya sedikit, Petrus ini agak kesal mendengar sindiran-sindiran. Karena yang berkata, wah itu pasti mereka lagi mabuk tuh katanya. Lalu Petrus bangkit dan dia berkata dengan nyaring kira-kira begini. Hei kamu orang Yahudi! Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Apa yang disampaikan? Nah, perhatikan. Ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9 pada waktu itu. Baru jam 9 pagi. Next, ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Sedikit Petrus agak kesal mendengar kritikan sindiran itu akan apa yang dialami para murid yang mengalami lawatan Roh Kudus pada saat itu. Sampai dia berkata, woi orang Yahudi. Kira-kira begitu saudara. Bapak Ibu, ternyata kasus dan kejadian mengolok-olok orang-orang yang mengalami lawatan Roh Kudus itu dari dulu sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di medsos, apakah itu di YouTube, di IG, di TikTok, ada satu dan yang lain saling mengolok. Kalau ada gereja Tuhan yang sedang mengalami lawatan Tuhan, lalu mulai yang lain yang tidak berpengalaman dengan seperti itu mulai menyindir, dikatakan itu bukan dari Tuhan, mereka itu kerasukan. Ingatlah bahwa dari Yerusalem hal yang seperti itu sudah terjadi. Jadi tidak perlu sakit hati, saudara. Tidak perlu sakit hati karena mereka nggak paham akan hal itu, nggak ngerti. Tapi Petrus ngerti. Kenapa? Karena dia mengalami pada saat itu.
Apa yang disebut dengan lawatan Roh Kudus itu. Dan saya mau katakan ini sesuatu yang perlu kita renungkan, bahkan perlu kita ketahui. Kenapa Bapak Ibu? Karena seperti saya katakan tadi, pencurahan Roh Kudus itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya gereja Tuhan. Jadi kita seperti bernapak tilas ini tentang sesuatu yang pernah Tuhan kerjakan di muka bumi ini untuk mendirikan gerejanya. Oleh karena itu saya mau mengajak kita belajar, paling tidak ada 2 poin besar yang kita mau belajar, kita ketahui tentang pencurahan Roh Kudus, saudara. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus sebagai penggenapan dari janji Tuhan atau janji Bapa. Nah, yang pertama kita lihat nubuat Nabi Yoel. Sekitar 800-an tahun sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem, Nabi Yoel telah menerima pesan dari Tuhan dan menubuatkan bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Jadi ternyata apa yang dialami para murid pada waktu itu tidak terjadi ujuk-ujuk jadi, enggak. Alkitab memberitahukan kepada kita 800-an tahun sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah berbicara kepada Nabi Yoel dan memerintahkan Yoel untuk menyampaikan pesan dalam bentuk nubuat kepada orang Israel bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Next, kita lihat ya yang dicatat Nabi Yoel. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Petrus ketika ada yang menyinggung mereka yang berkata bahwa manifestasi ini adalah karena mereka mabuk anggur. Petrus bangkit dan berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, ketahui ini penggenapan dari apa yang disampaikan Nabi Yoel 800-an tahun yang lalu. Artinya Bapak Ibu, peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah sesuatu yang direncanakan oleh Bapa sedemikian rupa. Dan dari sana kita mau belajar satu hal. Bahwa firman Tuhan yang kita percaya itu adalah firman Tuhan yang benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena bahkan Nabi Yoel ketika terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus sudah tidak ada di bumi. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Bahkan Nabi Yoel tidak menyaksikan peristiwa itu. Tetapi Yoel menyampaikannya oleh pesan Tuhan. Bahwa Tuhan di hari-hari terakhir akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Nah yang kedua, dari pernyataan Yesus. Sebelum kenaikan Yesus ke sorga, dia beberapa kali menyampaikan kepada para muridnya bahwa dia akan mengirim apa yang dijanjikan oleh Bapa di sorga, yaitu Roh Kudus. Dia akan mengutus penghibur atau Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan demikian sebelum Yesus naik ke sorga. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekali lagi kehadiran Roh Kudus tercurah di Yerusalem pada saat itu. Bukan hanya Yoel, tapi Yesus sendiri juga menyampaikan bahwa dia akan mengutus apa yang telah Bapa janjikan kepada umatnya. Kemudian di dalam Lukas pasal 24 ayat 49, Yesus berkata dia akan mengirim apa yang dijanjikan Bapa di sorga. Ayat 49 berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini Yesus katakan persis sebelum dia naik ke sorga. Ketika dia memberikan amanat agung kepada para murid-murid berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Nah, tapi dikatakan demikian.
Tapi jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menerima apa yang Bapa janjikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu lihat, kejadian itu direncanakan sedemikian masif oleh Bapa di sorga. Apa itu? Peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Nah, yang ketiga, Yesus menyuruh para murid menantikan apa yang dijanjikan Bapa di Kisah Rasul. Pasal 1 ayat 4. Benar-benar ini persis sebelum dia naik ke sorga. Dikatakan demikian, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Next. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada saat itu, yang dialami oleh para murid, Yesus berkata itu adalah pembaptisan Roh Kudus. Dan kamu akan mengalami, kata Yesus. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem. Saudara, kita penting mengetahui ini. Kenapa? Supaya ketika ada yang coba menyelewengkan pemahaman-pemahaman, saudara tahu bahwa apa yang dialami gereja mula-mula, bahkan setelah itu beberapa gereja Tuhan mengalami, itu bukan dari setan. Sekalipun kita perlu juga mencermatinya. Karena kalau ada yang asli, setan biasanya buat juga yang KW. Tapi pada dasarnya, pada awalnya, peristiwa itu benar-benar peristiwa yang direncanakan oleh Bapa di surga. Jadi pencurahan Roh Kudus, turunnya api Roh Kudus ke atas para murid, itu rencana Bapa. Nah, yang kedua yang kita lihat, tujuan pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau Bapa yang menjanjikan, dia merencanakannya, terus dia menggenapinya, saya percaya itu ada maksudnya, ada tujuannya. Apa tujuan pencurahan Roh Kudus? Yang pertama, memperlengkapi orang percaya menjadi saksi Kristus. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dia berkata begini, Yesus berkata begini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata begini kepada para murid-murid, saya belum dia naik ke sorga, katakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jelas. Kenapa Bapa di sorga merencanakan pencurahan Roh Kudus dan menggenapinya? Di dalam Yohanes pasal 15 tadi dikatakan, kalau dia datang, roh itulah yang akan bersaksi tentang aku, kata Yesus. Kemudian di Kisah Para Rasul, Yesus mengulanginya, dikatakan demikian. Kalau kamu menerima kuasa atau kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa yang menjadikan kamu, terjemahan lain berkata begini, yang akan memampukan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi tujuan pemberian Roh Kudus itu memperlengkapi dan memberdayakan orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. Memberitakan amanat agung kepada setiap orang. Itu tujuannya. Karena tanpa itu Bapak Ibu, kita nggak memiliki keberanian untuk menyampaikan siapa Yesus. Dan itu bisa terlihat dari kehidupan Petrus. Bapak Ibu ingat peristiwa ketika Yesus ditangkap. Sebelum disalib dia digamparin, diludahin, dibawa ke hadapan imam besar. Hanya seorang ibu yang bertanya kepada Petrus. Berkata, bukankah engkau salah satu dari muridnya? Apa Petrus katakan? Oh no. Saya bahkan tidak mengenal orang itu. Itu peristiwa
sebelum Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus. Tapi ketika Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus yang dicatat di Kisah Para Rasul 2 itu, apa yang terjadi dengan Petrus? Dia menjadi seorang pribadi atau hamba Tuhan yang sangat pemberani. Bahkan dia rela martir, mati karena nama Yesus. Dan cara matinya itu disalibkan. Dan dia minta waktu dia disalibkan kepalanya ke bawah di pinggir pantai. Jadi ketika air pasang laut naik, masuk di hidungnya segala macam, dia tidak bisa bernafas, dia mati. Kenapa dia bisa seberani itu? Karena Roh Kudus yang memberdayakan dia. Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada dia. Ada perbedaan yang signifikan dalam fungsi antara Roh Kudus sebagai materai kepemilikan Tuhan atas orang percaya dan Roh Kudus sebagai kuasa yang memberdayakan orang percaya menjadi saksi Kristus. Ada perbedaan sekalipun Roh Kudus yang sama. Tapi perbedaan fungsinya sangat kelihatan. Roh sebagai materai atau Roh Kudus sebagai materai diterima orang percaya atau diterima setiap orang percaya pada saat mereka lahir baru atau bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya begini, ini yang sering saya sampaikan kepada saudara. Ketika saudara lahir baru atau dilahir barukan oleh roh, saudara dimaterikan oleh Roh Kudus. Itu udah pasti. Dan saat itu saudara memiliki Roh Kudus. Karena saudara dilahir barukan kemudian dimaterikan sebagai tanda kepemilikan Allah bagi saudara dan saya. Itu pengalaman sekali untuk selamanya. Bahwa kita menerima Yesus, dilahirkan oleh roh, Yohanes 3 ayat 5, kemudian kita dimaterikan oleh Roh Kudus dalam hati kita sebagai tanda pemilikan Allah. Sedangkan Roh Kudus sebagai kuasa yang memberdayakan. Kenapa saya katakan sebagai kuasa atau kekuatan? Kalau di terjemahan teks Yunani, kata yang dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu kata yang dipakai adalah dunamos. Dunamos itu dari kata dinamit. Atau perkembangannya nanti ke kata dinamit. Artinya begini, sesuatu yang memiliki kekuatan daya ledak. Nah Yesus berkata kamu akan menerima itu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudaraku, Roh Kudus sebagai kuasa yang memberdayakan diterima orang percaya saat mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Sedangkan menerima Roh Kudus sebagai materai waktu pertama kali percaya kepada Yesus, orang percaya menerima itu di hati mereka sebagai tanda kepemilikan Allah atas orang percaya tersebut. Tetapi kuasa Roh Kudus dalam bentuk kuasa yang menyertai orang percaya untuk sebuah pelayanan, untuk menjadi saksi Kristus, itu diterima dan dialami ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Atau bisa juga disebut sebagai pengalaman setelah mereka dibaptis, atau bisa juga sebelum mereka dibaptis. Seperti peristiwa yang terjadi di rumah Kornelius. Coba kita baca ini ya, Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 47. Siapa Kornelius ini? Kornelius ini salah satu panglima tentara Romawi yang bukan orang Yahudi. Tapi dikatakan dalam Alkitab hidupnya saleh, banyak membantu pekerjaan Tuhan pada saat itu. Nah, satu waktu di sore hari dia berdoa. Malaikat menampakkan diri kepada dia dan menyuruh dia untuk memanggil Petrus dari kota Yope. Untuk disuruh datang ke rumahnya, memberitahukan kebenaran. Nah, ketika Petrus dan beberapa orang kudus sampai di rumahnya, Kornelius ini mungkin mengundang tetangga-tetangganya, keluarga-keluarganya dalam tanda petik yang bukan orang Yahudi, bukan orang percaya. Mereka mengadakan sebuah komsel persekutuan, lalu Petrus berdiri di sana menyampaikan firman ini yang terjadi. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Next.
Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jadi pengalaman itu bisa terjadi sebelum orang dibaptis. Tapi pada umumnya dialami oleh orang-orang, secara khusus untuk orang percaya waktu itu di Yerusalem, setelah mereka menjadi percaya kepada Yesus. Dan beberapa peristiwa di Samaria, di Efesus, setelah mereka dibaptis dalam nama Yesus, kemudian datang para rasul-rasul pelayanan ke sana, mereka didoain lagi, ditumpangin tangan, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari pencurahan Roh Kudus itu yang pertama, memperlengkapi orang percaya untuk menjadi saksi Kristus di muka bumi ini, memberitakan bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Nah yang kedua, tujuan dari pencurahan Roh Kudus itu membangkitkan gereja Tuhan. Gereja mengalami kebangkitan dan kebangunan rohani saat mengalami lawatan pencurahan Roh Kudus. Bahkan saya katakan tadi di awal, bukan hanya membangkitkan, melahirkan gereja Tuhan. Itu adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Tapi kita perhatikan ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi atas gereja Tuhan, ada hal-hal yang supranatural yang terjadi. Pertama kita lihat kegerakan gereja mula-mula. Pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem menghasilkan petobat-petobat baru yang menjadi cikal bakal berdirinya gereja Tuhan. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tiap-tiap hari terjadi pertambahan jumlah jiwa yang diselamatkan di dalam Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 itu dikatakan, ketika Petrus berkhotbah, yang meresponinya itu 3.000 jiwa langsung bertobat. Nah kemudian di dalam ayat 47 dikatakan, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan bilangan jumlah orang-orang diselamatkan kepada kumpulan 3.000 orang itu. Kemudian dalam Kisah Rasul 4 ayat 4 dikatakan, jumlah mereka bertambah menjadi 5.000 laki-laki. Dan terakhir yang dicatat Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 5 ayat 14, perhatikan. Dikatakan begini. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan sampai ke putus Sheba. Tidak dilaporkan lagi karena mungkin sudah tidak terhitung Bapak Ibu. Tapi oleh lawatan Roh Kudus itu, gereja lahir, bahkan gereja mengalami kebangkitan, kebangunan rohani. Tidak hanya di Yerusalem, tidak hanya gereja mula-mula. Kita lihat kegerakan yang terjadi di Wales di Inggris. Sekitar tahun 1904 sampai tahun 1905, saat Tuhan melawat Wales Inggris, ada sekitar 100-an ribu jiwa yang bertobat dan berbalik kepada Tuhan sehingga hidup mereka dipulihkan. Sehingga media setempat melaporkan tingkat kejahatan di Wales menurun drastis pada waktu itu. Banyak bar yang tutup karena kehilangan pelanggan. Para pekerja tambang berhenti menggunakan kata-kata yang kasar. Dan gereja-gereja mulai dipenuhi oleh jiwa-jiwa atau petobat baru. Kenapa? Roh Kudus turun melawat gerejanya. Roh Kudus turun melawat umatnya. Dari Wales kita pindah ke Amerika, saudara. Kegerakan rohani di Azusa Street. Kegerakan ini terjadi dan dimulai pada 14 April 1906 di Los Angeles, California, Amerika. Yang dipelopori seorang pendeta kulit hitam bernama William Seymour. Kegerakan ini melahirkan gerakan Pentakosta modern yang dengan sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Saat ini populasi orang percaya Yesus yang dihasilkan kegerakan ini mencapai ratusan juta. Dari Azusa Street. Kenapa? Roh Kudus turun melawat di sana. Bahkan pernah kegerakan rohani ini terjadi di bangsa kita. Di Soe, NTT. Tahun 65. Ketika Roh Kudus melawat di sana. Gereja bangkit. Terjadi pertobatan-pertobatan Bapak Ibu. Tahun 65.
Itu sesuatu yang luar biasa. Venezuela, tahun 1994. Saya waktu itu masih mahasiswa di Jakarta. Berduyun-duyun orang dari Indonesia, dari Jakarta pergi ke Toronto. Dengan sebutan Toronto Blessing. Berkat Toronto. Karena Roh Allah sedang melawat Toronto pada saat itu. Dan hal yang sangat fenomenal sekali dari lawatan di Toronto adalah Holy Laughter. Di Yerusalem itu tidak ada dicatat. Di Efesus enggak dicatat. Di Samaria tidak dicatat. Di Azusa Street juga tidak dicatat. Yang sepanjang penyelidikan saya. Di Wales juga tidak. Tapi di Toronto tahun 1994 fenomena dari lawatan Roh Kudus itu, Holy Laughter terjadi. Di mana orang tertawa kudus, tertawa di dalam roh, sambil memuji menyembah Tuhan, mereka bermanifestasi dan mengeluh-elukan nama Yesus, meninggikan nama Yesus, memuliakan Yesus. Artinya, apa yang Yesus katakan kepada para muridnya, kalau roh itu datang, dia akan bersaksi tentang aku. Itu betul. Mulai mereka terlihat aneh karena mereka haleluya, terima kasih Yesus. Apalagi kadang-kadang ketawanya itu. Orang-orang yang tidak paham dan sering nonton sinetron Mak Lampir. Lalu mereka berkata, oh itu dari setan. Oh dengar saudara. Itu pekerjaan Tuhan. Ketika lawatan itu terjadi di Kanada, Uganda, bukan hanya manusia yang diubah. Tapi hasil pertanian mereka. Media setempat melaporkan wortel mereka sebesar-besar lengan orang dewasa. Ketika lawatan itu terjadi. Kenapa? Karena sekali lagi, Tuhan punya maksud. Ketika dia merancang, menjanjikan, bahkan menggenapi pencurahan Roh Kudus itu atas gerejanya. Untuk memperlengkapi dan untuk membangkitkan gereja Tuhan. Membangkitkan orang-orang percaya. Supaya mereka menjadi maksimal. Memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, saya mau katakan demikian. Kita kan sedang mengerjakan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup menjadi seperti Yesus. Memiliki hati yang berbelaskan seperti Yesus. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya mau katakan demikian. Kalau saudara masih segan bersaksi tentang nama Yesus kepada orang, itu artinya engkau perlu lawatan Roh Kudus. Saudara perlu kuasa itu. Karena kuasa itulah yang akan memampukan saudara dan memberikan saudara keberanian itu. Ya. Karena nggak bisa dipungkiri, ketika kita mengalami itu, roh itu akan mendorong kita untuk bercerita tentang siapa Yesus. Nah yang ketiga Bapak Ibu perlu kita lihat dari sini. Tanda yang menyertai pencurahan Roh Kudus. Ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, ketika lawatan itu terjadi, ada tanda-tanda yang menyertainya. Yang pertama, pertobatan jiwa-jiwa itu pasti. Ketika Roh Kudus melawat, itu terjadi pertobatan. Ketika Roh Kudus melawat, disertai dengan manifestasi bahasa-bahasa yang baru. Itu yang Alkitab katakan. Kalau dalam Kisah Rasul pasal 10 tadi berkata di rumah Kornelius, mereka berbahasa roh. Di Kisah Rasul pasal 2 juga dikatakan, mereka berbahasa-bahasa yang baru bagi mereka seperti yang roh itu berikan kepada mereka. Dan yang ketiga, mujizat dan kesembuhan terjadi. Coba kita lihat Yoel pasal 2 ayat 30 itu, dikatakan begini, ini janji Tuhan. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi ternyata lawatan roh itu akan selalu diikuti dengan tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda keajaiban. Petrus juga menyaksikan itu. Bahkan di Kisah Para Rasul 5 ayat 12 dan 15 itu dikatakan begini. Coba kita lihat. Ini yang menyertai Bapak Ibu ketika lawatan Roh Kudus itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya
selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat, ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan mereka disembuhkan. Itu yang mengikuti, tanda-tanda itu mengikuti kalau ada lawatan Roh Kudus terjadi. Pertobatan ini berbicara juga kehidupan yang kudus. Yang kedua, bahasa-bahasa yang baru. Yang ketiga, tanda dan mujizat. Saya mau katakan demikian. Dari bulan lalu saya sudah sampaikan kepada saudara laporan terakhir dari pertumbuhan gereja Tuhan sedunia itu, saudara. Bahwa 50 tahun terakhir populasi kekristenan mengalami penurunan yang sangat drastis. Tahun 1970, di Soe tahun 1965. Tahun 1970, 5 tahun setelah itu, populasi kekristenan di seluruh dunia masih mencapai angka 33,4%. Tahun 70. Dari sekian miliar penduduk bumi. Nah, di tahun 2020, populasi kekristenan turun menukik drastis, tinggal menjadi 28, sekian persen. Ada sekitar 5% populasi kekristenan mengalami penurunan. Bapak Ibu, ini menjadi kesedihan bagi kita. Tadi malam saya dengar seorang hamba Tuhan berbicara di dalam sebuah media, dia katakan demikian. Hari-hari ini gereja Tuhan tidak lagi menjadi gereja yang powerful. Gereja sudah menjadi gereja yang begitu relevan dengan masyarakat. Relevan itu artinya begini, Bapak Ibu, bisa masuk ke semua lini. Apa itu salah? Tidak. Tapi dikatakan gereja sudah kehilangan wibawa, otoritas ilahi seperti yang terjadi di gereja mula-mula bahkan sampai tahun 70. Dan saya setuju. Kenapa? Karena kalau kekristenan masih memiliki wibawa ilahi itu, saya percaya populasi itu akan naik. Tapi ternyata populasi itu turun. Ternyata KKR yang dilakukan oleh gereja-gereja dari tahun 70 sampai tahun ini tidak menjawab permasalahan itu. Tidak membuat populasi orang Kristen, populasi orang bertambah, semakin meningkat, tidak. Tapi survei dan realitanya menunjukkan kepada kita bahwa populasi kekristenan 50 tahun terakhir itu mengalami kemerosotan. Sekalipun banyak kita lihat diadakan kegiatan-kegiatan rohani di sana sini, tapi itu tidak menyelesaikan, itu tidak menjawab. Kenapa? Karena sangat berbeda dengan kegerakan rohani yang pernah dialami oleh gereja-gereja Tuhan sebelumnya. Ketika terjadi lawatan Tuhan di Yerusalem, orang-orang bertobat berbalik kepada Kristus, plus meninggalkan dosanya. Ketika itu terjadi di Wales, bahkan barbar banyak yang tutup. Karena apa? Kekurangan pelanggan. Yang tadinya mereka sering ke sana minum mabok, tiba-tiba enggak lagi. Mereka bertobat, tinggalkan dosa. Mereka mencintai kehidupan yang kudus. Ketika itu terjadi di Azusa Street, hal yang sama terjadi. Bahkan ketika itu terjadi di Soe, hal yang sama terjadi. Di mana orang-orang mencintai kehidupan yang kudus. Yang tadinya hidup mereka diwarnai dengan berbagai macam dosa. Yang masih pegang jimat dibakar. Yang suka ke dukun mereka berhenti. Yang suka meramal mereka berhenti. Yang suka minum mabuk mereka berhenti. Yang suka main judi mereka berhenti. Yang suka menipu mereka berhenti. Yang suka korupsi mereka berhenti. Karena apa? Ada lawatan Tuhan, ada pertobatan, ada
kekudusan di dalam kehidupan mereka. Sekarang ini yang kita lihat, itu gak ketemu. Coba dari F dulu. Boleh waktu KKR orang nyanyi begini sambil lompat. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia pengharapan. Apalagi saudara? Dia kehidupan dan pengharapan. Boleh di KKR. Boleh di KKR nyanyi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Hiha. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Tapi pulang KKR, koruptor tetap korupsi. Penjinah tetap berzina. Orang yang suka pergi ke dukun tetap ke dukun. Bandar kolok-kolok tetap kolok-kolok. Orang yang suka main judol tetap main judol. Sama sekali tidak ada perubahan hidup. Oleh karenanya populasi kekristenan ini merosot tajam. Kenapa? Kegiatan gereja boleh ada, tapi sebenarnya kuasa Roh Kudus sudah tidak bekerja di sana. Itu kesedihan bagi kita. Di Wales, di Azusa Street, bahkan kesaksian yang saya baca di SOE itu, gereja Tuhan mulai dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Ayo saudara, ayo. Kita nggak usah berbicara yang lainnya, ke luar negeri, SOE segala macam dan itu. Kita berbicara di kota kita. Saya udah 20 tahun di kota ini. Tiap tahun ada KKR di kota ini. Sudah berapa banyak gereja di kota ini yang kalau ibadah gereja itu penuh-penuh? Coba cek. Kegiatan gereja ada. KKR di kota ini ada. Tapi nggak ada dampak sama sekali. Nggak bisa dipungkiri kalau kegerakan roh itu terjadi. Pertobatan terjadi. Pertambahan jiwa-jiwa dalam kerajaan Allah terjadi. Kehidupan yang kudus meningkat. Kecintaan terhadap Tuhan. Orang-orang bersaksi bertambah. Dan gereja Tuhan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Coba saudara lihat ke sekeliling. Apalagi sore ini saya lihat agak prihatin kita. Apakah karena hujan tidak tahu saya. Yang biasanya hadir tiba-tiba tidak kelihatan. Tapi coba lihat. Tapi kalau orang mengalami lawatan roh. Waduh saudara. Itu sesuatu yang luar biasa ada di hatinya. Belum lagi tanda-tanda mujizat. Nanti Bapak Ibu boleh searchingnya, cari itu fenomena yang ada di SOE tahun 65 itu. Ketika mereka perjamuan, air putih itu berubah jadi anggur. Itu terjadi di SOE. Bukan hanya terjadi di Kana. Ketika mereka mau perjamuan, mau makan, makanan yang sangat sedikit tiba-tiba berlipat ganda. Seperti yang Yesus lakukan. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Terjadi di SOE. Orang mati didoain, bangkit terjadi di SOE. Bahkan orang-orang tertentu ketika mereka mau penginjilan ke kampung-kampung harus menyeberangi sungai yang deras. Mereka jalan di atas air. Terjadi di sana. Dan semuanya itu Tuhan gunakan untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Oleh karena saya mau katakan, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Supaya kita kembali mengalami apa yang Tuhan janjikan itu. Kalau tadi pagi saya katakan demikian. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengalami baptisan roh. Tetapi belakangan ini hatimu agak suam, agak malas. Sepertinya memiliki persekutuan dengan Tuhan agak berat. Kau perlu berdoa minta kepada Tuhan. Supaya kau dipenuhi lagi, disegarkan lagi roh. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengalami baptisan roh, minta seperti para murid itu. Di dalam doa-doamu bukan hanya di gereja ini, tapi ketika Bapak Ibu doa di rumah, di mana, minta dalam penantian dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Maka itu akan diberikan kepadamu.
Karena itulah yang menyegarkan jiwamu dan membuat saudara semakin bergairah di dalam Tuhan. Sehingga pelayanan kita nanti bukan pelayanan yang biasa-biasa. Ingat, kita sedang melakukan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Membawa jiwa kepada Tuhan. Kita sudah buat kalkulasinya saudara ya di pertemuan pengerja kemarin. Kalau kita 20 orang saja aktif dalam 1 tahun, 1-2 dan seumur hidup, dalam 10 tahun, kita bisa bawa jiwa kepada Tuhan sekitar 20.000 sekian orang. Dimulai dari 20 orang. Hanya bawa, setiap orang hanya bawa 2 orang saja selama 1 tahun dan terus berikutnya. Selama 10 tahun kita bisa bawa jiwa kepada Tuhan 20.000 lebih. Anggap gugur 50%, masih tinggal 10.000 lebih. Anggap dari 10.000 itu gugur lagi 50%. Berarti masih ada 5.000-an jiwa. Artinya kalau kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan dengan kuat kuasa Roh Kudus, 10 tahun ke depan, paling tidak gereja ini memiliki jiwa-jiwa baru yang dimenangkan kepada Kristus. 5.000-an jiwa 10 tahun ke depan. Hanya dimulai dari 1 orang bawa 2. Enggak perlu panitia, enggak perlu baliho, enggak perlu seksi konsumsi, enggak perlu publikasi. Kita pakai metode Yesus dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Maka apa yang Yesus katakan, menjadikan bangsa muridnya itu dikenapi. Kalau sampai 10 tahun ke depan, bahkan tidak sampai ke 2.000 jiwa, itu artinya kita tidak melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Oleh karena saya mau mengajak kita, saudara, yuk Tuhan berikan hatinya ini kepada kita, supaya kita membawa jiwa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, tinggal di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa dari tempat Maha Tinggi yang akan memampukan kamu bersaksi tentang aku.